Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah seorang penjaga amanat di Mekah. Ini hidupnya di Mekah. Mekah ini tempat di mana ada kota suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah, kemudian ada Al-Masjidil Haram. Dia kalau ada jemaah haji yang kenal dia, maka dia akan dipercaya untuk menjaga amanah. Seorang saudagar, dia mau uang 1000 dinar, dititipkan kepada laki-laki ini. Ini kisah yang populer dalam kitab tafsir, ini populer sekali. Kemudian laki-laki yang menitipkan uang 1000 dinar ini kemudian melangsungkan ibadah haji. Sampai selesai haji, kemudian dia kembali lagi untuk mengambil titipan. Ternyata dalam masa dia melangsungkan ibadah haji, laki-laki yang menjaga amanah ini meninggal dunia. Dia dikubur, sudah dikuburkan. Kemudian laki-laki ini tentu mencari ahli warisnya. Siapa anak-anaknya? Anak-anaknya ditanya, mana ayahmu? Apakah ada? Dia mengatakan ada titipan orang begini dan begini. Tidak ada, ayahku tidak bilang apa-apa. Waduh, gimana ini? Akhirnya laki-laki pemilik titipan ini mendatangi seorang ulama di Makkah. Kemudian ulama itu mengatakan, kau pergilah ke sumur Zam-Zam, panggil nama dia. Kalau dia memang termasuk penghuni surga, maka dia akan menyahut panggilanmu. Ternyata setelah didatangi ke sumur Zam-Zam, dipanggil laki-laki itu, tidak ada sautan. Diulang lagi, tidak ada sautan. Diulang lagi, tidak ada sautan. Dia kembali ke ulama itu. Wahai Syekh, panggilanku tidak ada jawaban. Maka Syekh itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sebaik ini kok rohnya tidak ada di sumur Zam-Zam. Wah, jangan-jangan dia terhalang untuk mendapatkan surga. Kalau begitu kau pergi ke Yaman. Di desa ini terdapat sebuah sumur yang namanya Sumur Barhut. Di situ rohnya para ahli neraka, orang-orang jahat, dikumpulkan oleh Allah SWT. Maka segera nih pemilik titipan ini pergi ke sana, ke Yaman. Sampai di Yaman, dia tanya di mana ada sumur Barhut. Ketemu di sumur Barhut, dia dipanggil nama orang yang menjaga amanat. Ternyata terdengar sautan, iya, aku di sini, katanya. Gimana itu titipan aku, amanat yang ku titipkan kepadamu? Oh, itu aku tidak berikan kepada anakku karena aku takut anak-anakku akan menghilangkannya atau diambilnya. Tapi itu aku simpan di dalam rumah, aku gali tanah. Di dalam tanah itulah aku simpan uangmu yang 1000 dinar. Nanti kalau kau ke Mekah, kau tanya sama anak-anakku di mana rumahku, di ruang tengah itu. Tapi kenapa engkau ada di sini? Bukannya kamu ini orang yang baik? Bukannya kau selalu menjaga amanah orang-orang yang berangkat haji? Bukannya engkau ini orang-orang yang dipercaya, termasuk orang-orang yang dipercaya? Maka si ruh orang yang mati itu menjawab, memang benar, di matamu aku adalah orang baik, tapi sungguhnya masih ada masalah dengan diriku. Aku memiliki adik perempuan yang tidak menyenangkanku, dan aku sangat membencinya, menjauhinya. Sampai mati aku belum pernah berjumpa dengan dia untuk meminta maaf atau memberi maaf kepadanya atas perilakunya. Maka satu dosa itulah yang menyebabkanku dikumpulkan di sini. Maka kalau kau berkenan membantu aku, datangilah saudaraku itu, sampaikan minta maaf untuknya dari aku. Baiklah, aku akan tolong. Aku telah ditolong oleh kamu, bagaimana mungkin aku tidak mau menolong? Maka kemudian dia sampai ke Mekah, digali rumah yang menjaga titipan tadi, jumpalah titipan tadi sebanyak 1000 dinar. Kemudian ia mendatangi adik perempuan dari laki-laki yang telah meninggal tadi dan memintakan maaf. Setelah dimaafkan, barulah kemudian orang ini bisa dicari di sumur Zam-Zam. Wallahu a'lam bishawab.
Ini kisah yang kita baca di dalam kitab tafsir dan populer di kitab-kitab lainnya juga disebutkan. Sil man qata'aka. Ini Rasulullah SAW katakan, sambunglah keluargamu yang memutuskan. Nah, kemudian yang berikutnya, a'ati man haramaka. Agar kita memiliki akhlak yang mulia, sukalah memberi orang yang bakhil kepadamu. Kalau secara umum manusia itu ingin membalas pemberian orang atau suka memberi kepada orang yang merespon pemberian kita. Istriku, ayo kita antar makanan ini ke sana. Orang ini kalau dikasih dia mau, dia merespon. Nah, kadang-kadang dia antar juga makanan balasan. Nah, ini orang baik, ini ciri orang baik. Tapi kalau kita mencari orang baik saja, kita nggak tahu diri kita baik apa enggak. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang super baik, nah, itu harus di atas rata-rata. Kebiasaannya pun harus di atas rata-rata. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang super akhlak, yaitu akhlak yang di atas rata-rata, above average. Jadi memberi kepada orang yang bakhil, gimana coba? Ya, kalau memberi kepada orang yang mau balas pemberian, itu biasa, harus dilakukan. Jangan sampai kita tidak melakukannya, tapi memberi kepada orang yang bakhil kepada kita, nah itu pun harus dicoba-coba. Jangan sampai nafsu kita dituruti sehingga kita hanya memilih-milih orang yang baik-baik saja. Nah, Rasulullah SAW datang kepada Abu Bakar, juga Rasulullah SAW datang kepada Abu Jahal, Abu Lahab, untuk mereka agar menerima Islam, karena mereka juga sebetulnya ingin masuk surga kalau mereka tahu. Beginilah. Kemudian yang ketiga, U'fu amman zalamaka. Berilah maaf pada orang yang berbuat dolim kepadamu. Dolim itu apa? Dolim itu melakukan sesuatu tanpa ada salah. Kalau orang membalas perilaku kita, misalnya kita melemparin telur busuk sama dia, lalu satu hari dia balas lempar telur busuk pada kita, maka ini bukan sebuah kejahatan. Pembalasan ini setimpal, bayaran namanya. Tapi kalau kita nggak pernah berbuat apa-apa sama dia, lalu dia membuat kita sakit, itu namanya zalim. Nah, orang seperti ini, kalau kita mau berakhlak baik, super baik, kita memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Nah, itu tiga hal yang menyebabkan seseorang dapat memiliki akhlak yang super baik. Bukan hanya baik, tapi super baik. Dan ini sangat sedikit orang yang melakukannya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang beriman dengan akhlak yang baik, walaupun nggak banyak sholatnya, nggak banyak puasanya, tapi di mata Allah SWT kita disamakan derajatnya, insyaallah. Inilah yang bisa saya sampaikan kali ini. Alhamdulillah, bila kita dapat mengambil manfaat dari ini, insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.